اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. دعوني أنادي حبيبي ولا تذلوني فعزني حرام ولا تذلوني فعزني حرام. دعوني أنادي حبيبي ولا تذلوني فعزني حرام.
سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. ربي يسر ولا تؤثر، ربي تمم بالخير. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وأمور المسلمين واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. بسندنا المتصل إلى الإمام الخاتمة الحفاظ الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى وقدس الله سره وأدام النفع بعلومه وبركاته ونفحته وغداته وكرامته في الدارين آمين. Hadis nomor 6086. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Yahya ibn Zakaria, berkata Nabi Yahya bin Zakaria kepada Nabi Isa putra Maryam, anta ruhullah, engkau adalah ruh dari Allah, wa kalimatuh, dan kalimatnya Allah, wa anta khairum minni, dan engkau lebih baik dari aku. Qala Isa, maka berkatalah Nabi Isa alaihissalam, bal anta khairun minni, bahkan engkaulah lebih baik dari aku. Sallamallahu alaika, mengucapkan salam oleh Allah kepadamu. Wassalamtu ala nafsi, dan aku mengucapkan salam atas diriku. Aku mengucapkan salam atas diriku. Pertama, Nabi Isa adalah Ruhullah. Apa maksud Ruhullah? Kalaulah maksudnya ruh Nabi Isa dari ruh Allah, ruh makhluk yang lain juga dari ruh Allah. Kalaulah dimaksudkan Nabi Isa alaihissalam itu ruhnya diambil dari ruh Allah, maka itu akidah yang sesat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala hidup bukan dengan ruh. Ruh itu makhluk. Hidupnya Allah tidak bergantung kepada makhluk ciptaannya. Kalau Allah hidup dengan ruh yang diciptakan, maka dengan apa hidupnya Allah sebelum Allah ciptakan ruh? Jadi kalau dikatakan Tuhan itu ada nyawanya enggak? Allah itu pakai nyawa? Enggak. Yang dikatakan Allah pakai nyawa. Allah enggak hidup dengan ruh. Karena ruh makhluk. Kalau Allah hidup dengan ruh, berarti Allah bergantung ke makhluk. Itu mustahil. Tidak diterima oleh akal. Bagaimana satu zat yang maha hidup, yang menciptakan ruh, dalam waktu yang sama, zat itu perlu kepada ruh? Mungkin? Yang mungkin.
Nah, itu pemahaman pertama. Berarti Nabi Isa ruh diciptakan dari ruh Allah. Nabi Isa dikatakan engkau adalah ruhnya Allah. Maka pemahaman yang sesatnya, Nabi Isa ruhnya diambil dari ruh Allah. Salah. Atau pemahaman yang kedua, ruh Nabi Isa berasal dari Allah. Benar. Benar. Benar, ruh Nabi Isa berasal dari Allah. Benar kan? Benar. Tapi tidak cocok menafsirkan kalimat ini anta ruhullah. Kenapa? Karena semua ruh makhluk juga dari Allah. Ruh itu dari siapa? Antum ruhullah. Nah, lalu apa maksudnya anta ruhullah? Sebagian ulama mengatakan maksudnya adalah kalau makhluk yang lain diciptakan makhluknya, Allah cipta ruh ke dalam jasadnya sehingga jasad hidup dengan ruh. Tapi Nabi Isa alaihissalam tidak, diciptakan ruh kemudian baru keluar jasad. Diciptakan ruh ke dalam rahim Sayyidah Maryam Al-Batul, diciptakan ruh ke dalam rahim Sayyidatina Maryam Al-Batul. Lepas itu baru Allah bentuk jasad Nabi Isa alaihissalam. Kalau kita dibentuk dulu jasadnya 40 hari air, 40 kedua darah, 40 hari ketiga daging, kemudian dikasih kemudian tulang diselimuti dengan daging, membesar, usia 4 bulan, itu tahu. Nah, itu bedanya. Itu sebabnya Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang mati. Karena Nabi Isa adalah ruh Allah. Apabila jasad mati ditiupkan ruh, jasad itu akan hidup. Karena Nabi Isa adalah ruhnya Allah, maka dia bisa menghidupkan yang mati. Katakanlah hidup itu pakai aliran listrik. Maka setiap apa saja yang disambungkan pada aliran listrik, maka dia akan hidup. Apabila sesuatu disambungkan pada suatu benda, benda itu tidak hidup, berarti dia bukan aliran listrik. Apabila disambungkan benda kepadanya, benda menjadi hidup, berarti benda itu ada aliran listriknya. Bagaimana manusia bisa hidup? Dengan adanya ruh. Kenapa manusia meninggal? Karena keluarnya ruh. Kenapa Nabi Isa menghidupkan yang mati? Karena Nabi Isa itu sendiri adalah ruhnya Allah. Hidup. Karena dia ruh Allah. Kemudian dia adalah kalimatnya Allah. Apa maksud kalimatnya Allah? Nabi Isa tercipta dengan kalimat, bukan dengan proses biasa, yaitu kalimat kun. Kalimat kun. Jadilah kamu, maka lahirlah Nabi Isa alaihissalam. Itu pujian yang diucapkan oleh Nabi Zakaria dan Nabi Isa. Ajib boga, apa hubungan Nabi Isa dan Nabi Zakaria? Apa hubungan Nabi Isa dengan Nabi Zakaria? Adik kakak, sepupu, anak bapak, mertua menantu, bos sama majikan.
Fatih. Murid guru. Zahra. Hah? Keponakan. Keponakan. Siapa yang mama? Nabi Yahya mamanya. Kenapa dia mamanya? Karena Sayyidatina Maryam itu adalah keponakan oleh bapaknya Nabi Yahya yang merawat Nabi Yahya, Nabi yang merawat Sayyidatina Maryam waktu bayi itu siapa? Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu siapa? Mamanya Nabi Sayyidatina Maryam. Nah, dirawat oleh mamanya. Mana lebih tua Nabi Yahya dengan Nabi Isa? Mana lebih tua Nabi Yahya dan Nabi Isa? Nabi Yahya. Kenapa? Karena Nabi Yahya itu adalah hasil inspirasi dari Nabi Zakaria yang menemukan makanan di kamar Sayyidatina Maryam. Jadi ketika Nabi Zakaria masuk ke kamar Sayyidatina Maryam, ada di situ makanan-makanan yang tidak pada musimnya. Maka terinspirasilah Nabi Zakaria. Atas inspirasi tersebut lahirlah Nabi Yahya. Nabi Yahya lahir. Sayyidatina Maryam semakin dewasa, Nabi Yahya semakin besar dan besar, maka lahirlah Nabi Isa alaihissalam. Jadi hubungannya adalah mama keponakan. Nah, karena ibunya Nabi Isa itu keponakannya oleh bapaknya Nabi Yahya. Berarti antara Nabi Yahya dan Sayyidatina Maryam itu sepupu. Kemudian lahirlah anak sepupunya, anak sepupu, keponakan. Nah, anak sepupu. Jadi Nabi Isa adalah anak sepupunya Nabi Yahya. Apa kata Nabi Yahya? Wahai Isa, kamu tuh ruhullah, kamu tercipta dari kalimat Allah, kamu lebih baik dari saya. Kata Nabi Isa, enggak, engkau lah lebih baik dari saya. Kenapa Nabi Yahya lebih baik daripada Nabi Isa menurut pandangan Nabi Isa? Alasannya adalah sallallahu alaihi wasallam tu ala nafsi, mengucapkan salam oleh Allah kepadamu dan aku mengucapkan salam kepada diriku sendiri. Kata Allah Subhanahu wa taala berkaitan dari Nabi Yahya, wassalamu alaihi yauma
yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Wassalamu alaihi yauma wulida. Kata Allah, salam sejahtera terhadap Yahya pada hari dia dilahirkan, pada hari dia meninggal dunia, pada hari dia dibangkit. Allah yang ucapkan salam kepadanya. Sedangkan Nabi Isa, beliau ucapkan salam pada dirinya sendiri. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Sejahtera terhadap diriku sendiri pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal dunia, dan pada hari aku dibangkit dalam keadaan hidup. Nah, tapi hakikat sesungguhnya menurut pandangan Allah, siapa yang lebih mulia, Yahya atau Isa? Nabi Isa atau Nabi Yahya? Nabi Isa atau Nabi Yahya? Nabi Isa alaihissalam, karena beliau termasuk salah satu dari 5 Rasul Ulul Azmi. Qala rajul, berkata seorang laki-laki, la yaghfirullahu li fulanin, tidak memberi ampun oleh Allah bagi si fulan. Qala rajulun, berkata seorang laki-laki, apa kata laki-laki tersebut? La yaghfirullahu, tidak memberi ampun oleh Allah bagi si fulan. Bahasa hari ini si anu itu nggak bisa diampuni lagi dosanya. Si fulan itu udah pasti neraka itu, parah kali dosanya. Jadi makhluk memvonis sesama makhluk. Pernah nggak kejadian itu sekarang? Ada nggak kejadian itu hari ini? Siapa pelakunya? Siapa pelakunya? Wahabi. Nah, itu makhluk yang memvonis orang masuk neraka. Nah, atas reaksi, atas ucapan seorang laki-laki tersebut di zaman tersebut, fa'auhallahu, maka mewahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala ila nabiin, kepada salah seorang nabi, minal anbiya'i, dari para nabi, innaha khati'atuhu, sesungguhnya kata-kata yang dia ucapkan, innaha, sesungguhnya kata-kata yang dia ucapkan, itulah kesalahannya dia. Khati'atuhu, itu adalah kesalahannya. Falyastaghfiril amal, maka hendaklah dia memulai akan amal ibadahnya. Maka hendaklah dia memulai akan amal ibadahnya. Artinya, ucapan yang diucapkan seperti itu, ucapan yang diucapkan seperti itu akan menghapuskan kebaikan orang tersebut. Maka Nabi itu mengatakan, hendaklah orang itu mulai amal baik lagi. Amal baiknya sudah hilang karena berani memvonis orang tidak dapat ampunan Allah. Ini adalah kejadian daripada umat-umat sebelumnya. Ini adalah kejadian daripada umat-umat sebelumnya.
Dan hal ini pernah juga ditegur oleh Allah ketika Nabi mengucapkan satu kata-kata di perang Uhud. Ketika Nabi sudah babak belur, patahnya 4 gigi bagian depan Nabi, masuknya lingkaran baju besi atau topi besi kedua pipi Nabi, kemudian terlukanya bagian lutut Nabi ketika terprosot dalam lubang yang dibuat oleh Ibnu Qumiyah. Lalu Nabi mengatakan, bagaimana Allah akan memberikan pengampunan kepada satu kaum yang mereka membuat Nabi mereka menderita. Itu kata Sayyidina Muhammad. Perkataan itu tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menegur Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Laisa laka minal amri syai'." Itu bukan urusan wahai Muhammad. Apakah dia akan diampuni oleh Allah atau tidak diampuni oleh Allah? Dari hadis sebelumnya menjelaskan ada seorang umat di zaman dulu memvonis seseorang tidak mendapatkan pengampunan Allah, orang itu batal amal ibadah. Di zaman umat Nabi Muhammad SAW, Nabi itu sendiri yang mengungkapkan kata-kata tersebut. Bagaimana dia mendapatkan kebahagiaan atau pengampunan? Allah tegur Sayyidina Muhammad SAW. Maknanya memvonis seseorang tidak mendapatkan pengampunan Allah adalah perbuatan dosa. Itu memvonis tidak dapat ampunan. Apalagi kalau sampai dia memvonis masuk neraka. Itu rajin memang ke masjid tapi ahli bidah, ahli neraka. Kenapa dia jadi ahli neraka? Karena dia zikir ramai-ramai. Kenapa dia jadi ahli neraka? Karena dia peringatan Maulid Nabi. Kenapa dia bisa jadi ahli neraka? Karena dia melakukan peringatan Isra Mi'raj. Kenapa dia jadi ahli neraka? Karena dia ziarah kubur wali-wali. Kenapa dia masuk neraka? Karena dia baca sholawat. Sholawat nariyah di antaranya. Tanhalu bil muqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqda bil hawaiju. Gara-gara selawat itu orang itu vonis masuk neraka karena dia telah syirik. Nah, kelompok inilah yang akan batal amal ibadahnya. Bahkan kelompok inilah yang tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. 6088 Nabi bersabda, qalat Ummu Sulaiman bin Daud li Sulaiman, berkatalah ibunda Nabi Sulaiman bin Daud kepada Nabi Sulaiman, ya bunayya, wahai putraku, la tukthirin nauma, janganlah engkau perbanyak tidur, bilaili, di malam hari, fa inna, maka sesungguhnya kasratan naumi, banyaknya tidur, bilaili, di malam hari, tatsruku, itu akan menyebabkan, tatsruku itu akan menyebabkan
al-insana akan manusia fakiran menjadi fakir yaumal kiamati pada hari kiamat. Itu akan menyebabkan manusia menjadi fakir pada hari kiamat. Karena ada di antara amalan yang pahalanya lebih tinggi, yang kalau dilakukan di malam hari. Qabdatu tamri, berapa genggam kurma. Qabdatu beberapa genggam, beberapa kauk. At-tamri buah kurma. Lil masakin, diberikan kepada fakir miskin. Lil masakin, diberikan kepada fakir miskin. Muhuru, itu akan menjadi mahar. Huril ain bidadari, dia akan menjadi mahar bidadari. Maka kalau sudah ada maharnya, dia akan menikahi bidadari tersebut. Karena yang ada sama dia itu adalah mahar bidadari. Tidak mungkin seseorang membawa mahar lalu tidak menikah. Dia ke masjid sebelum salat Jumat, tapi dia bawa mahar. Kira-kira jadi menikah dia? Hah? Jadikah dia menikah? Itu menunjukkan dia akan menikah. Tapi tidak ada yang menikah kalau dia ke masjid gak bawa mahar. Pulang-pulang udah ada di sini. Kapan kamu menikah? Tadi maharnya ada? Enggak ada. Enggak mungkin. Tapi ketika seseorang sudah punya mahar bidadari, maka bisa dipastikan dia adalah suami bidadari. Tapi kalau dia punya mahar wanita dunia, berarti dia suami wanita dunia. Kalau dia punya mahar ambil ilmu batin, berarti dia akan mendapatkan ilmu batin. Mahar apa yang dia punya, itulah yang akan dia raih. Jangan mengantuk. Kemudian di hadis yang lain, di antara sesuatu yang bisa dijadikan mahar bidadari adalah sampah-sampah yang dipungut dari masjid. Sampah yang dipungut dari masjid. Nah, ini kalau kita kumpulkan juga, ini juga bagus. Mahar-mahar bidadari. Ada dua hadis. Satu sampah masjid, yang kedua makanan yang diberikan kepada fakir miskin. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, "Qublatul muslim", mencium oleh seorang muslim akahu, akan saudaranya. Musafahah itu dengan cara berjabat tangan. Itu dengan cara bermusafahah, berjabat tangan. Saya ciuman, kami angkat lempar aja. Maka Nabi bersabda, itu adalah rahmat
kasih sayang yang Allah tanamkan di dalam hati orang beriman. Nah, untuk menunjukkan kasih sayang antar sesama, maka tidak ada namanya cium. Nah, untuk cium ini adalah Habibi fillah. Nah, ini adalah kekasih saya karena Allah. Maka Nabi bersabda, untuk menunjukkan aksi menunjukkan kesan atau rasa cinta yang ditunjukkan oleh ayah kepada anak dengan ciuman, maka dengan saudara sesama muslim bukan dengan cara menciumnya, tapi dengan cara bermusafahah, berjabat tangan. Itulah penggantinya. Maka tradisi yang ada di tengah masyarakat, apa bahasanya itu? Cipika cipiki. Cipika cium pipi kanan, cipiki cium pipi kiri. Itu bid'ah. Nah, tidak disunahkan. Bid'ah itu bukan hukum, tidak sunnah, itu maksudnya. Nah. Cuman ada yang mirip dengan cipika cipiki tersebut, yang penting bukan pika piki. Dia adalah mu'anaqah. Mu'anaqah itu maknanya menempelkan leher dengan leher. Itu yang sunnah. Ini bukan tiap hari. Ini ketika sudah lama tak berjumpa atau akan berpergian dalam masa yang lama. Misalnya Ilham, dia pamit mengelanjutkan pendidikan ke Yaman, 10 tahun berpulang-pulang. Maka akan kita buat syukuran safar, syukuran keberangkatan. Maka pada saat itu dia boleh salaman dengan, kemudian mu'anaqah, tempel leher dengan leher. Itu. Leher kanan dengan leher kanan dengan leher dan kanan makanan dengan caranya itu. Dan kanan dengan leher kanan. Betul. Ini leher kanan dan leher kiri. Coba untuk praktik dengan caranya leher kanan dan leher kiri. Mikir kan? Baru dia mikir apa? Nah, kanan sama kanan, kiri sama kiri, itu sunnah. Tapi kalau biasa, hari-hari biasa, itu gak sunnah. Sunnahnya musafahah. Bukan cium pipi kanan dan cium pipi kiri. Itu bukan sunnah. Nah, gantinya apa? Musafahah. Kitabul Muslim akhafu kufrun, membunuh oleh seorang muslim akan saudaranya itu adalah tindakan kufur. Kitabul Muslim membunuh oleh seorang muslim akan saudaranya itu tindakan kufur. Wasibabu fusuk, mencaci makinya adalah perbuatan fasik. Mencaci makinya adalah tindakan fasik. Kitabul Muslim kufrun, membunuh seorang muslim adalah tindakan kufur. Wasibabu fusuk, mencaci makinya adalah perbuatan fasik.
Wala yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim ayyahjura, bahwa dia tidak bertegur sapa, bahwa dia tidak bertegur sapa akhahu, dengan saudaranya, fawqa thalathati ayyam, lebih dari 3 hari. Fawqa, di atas atau lebih, thalathati ayyam, 3 hari. Kalaupun marah sama teman, enggak boleh lebih 3 hari. Hari keempat sudah musafahah, sudah tegur sapa. Lebih pada 3 hari haram hukumnya. Berarti dia dianggap telah memutus silaturahim. Man qata'ahu qata'ahu Allah. Orang yang memutus hubungan silaturahim, Allah putuskan rahmat dan nikmat kepadanya. Wa man wasalahu wasalahu Allah. Orang yang memutuskan, orang yang menyambung hubungan silaturahim, Allah sambungkan rahmat dan nikmat kepadanya. Hadis sahih. Qatlur rajul, dibunuhnya seorang laki-laki, sabran, hakadan pelan-pelan, sabran hakadan pelan-pelan, kafaratun, itu adalah penghapus dosa, 5 qablahu, bagi dosa-dosa yang pernah ada sebelumnya. 5 qablahu, bagi sesuatu yang pernah ada sebelumnya, minadz dzunubi, dari dosa. Di antaranya adalah yang mendapatkan pengampunan dosa berdasarkan hadis ini adalah jenderal-jenderal muslim korban PKI. Rozak, untuk tahu PKI? Siapa? Siapa? Hah? Hah? Komunis. Anda pernah lihat dia membunuh jenderal? Di mana? Di mana? Di mana? Hah? Di film. Bagaimana dia bunuh jenderal itu? Diiris mukanya. Itu kata yang melihat kejadian, itu film yang dibuat baru sekian persen dari kejadian yang sesungguhnya. Baru sekian persen. Disilet mukanya, darah itu merah jenderal. Jenderal udah tahu tuh darah merah. Anak bego itu sih tahu lagi. Puntung rokok dimatikan di telapak tangannya, kemudian ditebas pakai sabit, pakai arit. Itu ada satu orang yang selamat, Pak Satpam. Jadi melihat kejadiannya, kata dia setelah selesai itu semua dan di film pun sudah dibuat, dia tonton filmnya, itu belum seberapa dari kejadian sebenarnya. Nah, jenderal yang muslim di situ itu dapatkan pengampunan dosa. Kenapa? Karena dia dibunuh oleh komunis. Itu siapa? Perlahan-lahan. Nah, Hasbiro di sini. Dia dibunuh oleh komunis perlahan-lahan. Tapi yang muslim
Nah, dari jenderal yang 7 orang itu, yang muslim berapa orang? Hah? Yang muslim berapa orang? Tahu? Yang saya tahu yang nggak muslim yang tukang jahit. Nah, penjahitan. Nah, yang lain nggak tahu. Nah, itu maksudnya dibunuh secara sabar. Begitu juga warga Palestina ditangkap oleh komunis Israel, disiksa baru dibunuh. Begitu juga ada orang-orang yang dibunuh karena penyiksaan, baik atas nama individu atau atas nama organisasi. Ada yang dibunuh yang dulu nama Myanmar, orang-orang Islam dibakar hidup-hidup. Itu mana yang dibunuh secara sabar, perlahan-lahan. Membayangkan kalau orang dibunuh yang pada dibakar, kapan matinya? Hah? Dia akan dibakar dulu, rambutnya terbakar, alis matanya terbakar, kulitnya gosong, lama-lama baru hilang nyawanya. Sabar. Itu semua akan menghapuskan dosa-dosa yang pernah dibuat di dunia. Itu hadiah yang Allah berikan kepada orang yang dibunuh secara perlahan-lahan. Bahasa hadis di bawah, qatlus sabri, dibunuh secara perlahan-lahan, la yamurru, itu tidaklah lewat ia bidzambin dengan dosa, kecuali mahahu, menghapuskan ia pembunuhan perlahan-lahan akannya dosa. Membunuh atau dibunuh secara perlahan-lahan, la yamurru, tidaklah dia lewat dengan satu dosa, melainkan mahahu, menghapuskan ia akannya dosa. Qatlul mukmin, membunuh seorang mukmin, a'zamu, lebih besar dosanya, lebih besar pengaruhnya, indallahi, di sisi Allah Subhanahu wa taala, min zawalid dunia, dari lenyapnya dunia ini, dari hancurnya dunia. Kalaulah ada seseorang membuat dunia ini porak-poranda, hancur, itu daratan semuanya dia dia timbulkan ke laut. Selagi aja masih ada daratan, dia gali, dia timbulkan ke laut. Akhirnya semua dunia ini tergenang dengan air, karena nggak ada lagi yang daratan, sudah datar semuanya. Itu lebih mudah Allah terima daripada satu orang mukmin dibunuh. Allah lebih marah kepada terbunuhnya satu orang mukmin daripada orang menghancurkan dunia ini. Bagaimana dunia mengutuk tindakan Israel yang membombardir Palestina? Itu baru wilayah kecil. Begitu orang mengutuknya. Tapi itu bukan hanya sebatas negara, itu juga mengorbankan orang-orang lain. Misalnya, kalau sekiranya dihancurkan cuma wilayahnya saja, orangnya tidak sama sekali, bahkan dihancurkan satu benua, diledakkan semua benua, sehingga tidak ada lagi kehidupan di dunia ini, tapi orangnya nggak mati. Nah, itu lebih mudah Allah terima daripada ada satu mukmin yang dibunuh. Sekarang
karena tidak lagi bernilainya nyawa. Orang-orang tidak menghargai lagi nyawa manusia, terlebih orang beriman. Maka Allah juga tidak memandang lagi di dunia ini. Allah biarkan saja di dunia. Akhirnya dunia tidak sesuai dengan aturan. Dunia tidak memberi manfaat kepada manusia. Kalau kemarau sampai ke air. Kalau turun hujan, hilang rumah-rumah. Hadis berikutnya, Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad taraktu fikum." Qad taraktukum, sungguh aku telah tinggalkan kalian. Sungguh aku telah tinggalkan kalian alal bayda, di atas cahaya yang terang benderang, di atas cahaya yang terang benderang. Lailuha kanahariha, cahaya di malamnya, terang benderang di malamnya sama dengan siang harinya. Lailuha kanahariha, cahaya di malam harinya sama dengan cahaya di siang hari. Begitu terangnya agama saat Nabi meninggal dunia. Tidak ada satupun melainkan sudah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal, ibadahnya, muamalah, muasyarah, akhlak. Saking terang benderangnya, maka tidak ada di kota Madinah itu yang terzolimi. Tidak yang berani mengambil hak orang lain. Jangankan hak orang lain, sesuatu yang sudah diberikan kepadanya itu akan diberikan kembali kepada saudaranya sampai sesuatu itu kembali lagi di rumahnya. Terang benderang. La yazigu anha ba'di illa halikun. Tidak ada yang tersesat darinya cahaya yang terang benderang ba'di setelahku, kecuali halikun, orang yang memang binasa, orang yang memang ditakdirkan Allah akan binasa kehidupannya di akhirat. Itulah yang sesat di saat cahaya terang benderang. Jalan terang, dah siang jam 12, buat terik matahari, tapi dia tersandung dengan batu, jatuh, terus akan salah. Kenapa kamu jatuh? Gak nampak, mana terang begini. Dia yang salah. Jadi kesalahan, kesesatan setelah agama dijelaskan oleh Nabi itu bukan lagi ketertinggalan dari pihak Allah dan Rasulnya, itu karena memang orang itu ditakdirkan binasa. Karena Allah berjanji, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasul. Enggak akan ada pengadilan dosa sampai dikirim Rasul. Tapi hal itu tidak berjalan lama. Tidak ada jaminan sampai akhir zaman. Wa may ya'ish minkum, dan siapa saja yang hidup di antara kalian, maksudnya hidup di penghujung zaman, maksudnya hidup di akhir usia, di akhir usia dunia, fasayaru, maka selagi dia akan melihat, maka selagi yaro melihat, ikhtilafan katsira, perbedaan pendapat yang cukup banyak.
ikhtilafan katsira, perbedaan pendapat yang sangat banyak. Bukan hanya dalam furu' syariat, karena dalam furu' syariat selagi dalam 4 mazhab tidak ada masalah. Nabi bersabda, ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat. Tapi justru muncul mazhab-mazhab lain, mazhab individu, itu sholat semaunya. Kemudian perbedaan pendapat dalam hal akidah, ini yang lebih parah. Muncul aliran-aliran baru, muncul pula pengajian-pengajian baru yang berdasarkan hawa nafsu, bukan berdasarkan pendapat ulama mutaqaddimin, bukan berdasarkan pendapat-pendapat ulama mutaakhirin, tapi pendapat individu masing-masing. Menurut saya nggak apa-apa. Ikhtilafan katsira. Apa pesan Nabi waktu itu? Apa pesan Nabi untuk menyelamatkan kita dalam kondisi saat itu? Nabi bersabda, fa'alaikum bisunnati, maka kewajiban terhadap kalian, bima araftum, dengan sesuatu yang kalian ketahui, min sunnati, dari sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah khulafa'ir rasyidin, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Kata ulama ada satu lagi, yaitu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz al-Mahdiyyin, yang mereka telah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus dipegang. Nah, sunnah Nabi dan sunnah Khulafair Rasyidin al-Mahdiyyin. Nah, dalam hal ini sudah jelas juga bedanya kita ahlus sunnah yang lurus dan ahlus sunnah yang bengkok. Tapi mereka benar sebetulnya. Benar dalam hal apa? Benar dalam hal mereka itu ahlus sunnah. Nah, mereka itu ngakunya ahlus sunnah, betul, dia ahlus sunnah. Tapi kita bukan ahlus sunnah. Kita adalah ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa dikatakan wal jamaah? Jamaah apa yang masukkan di situ? Bukan mengamalkan sunnah Nabi berjamaah. Ada juga yang bayang begitu. Dulu teman betul, Ustaz juga. Jadi ahlus sunnah wal jamaah itu kita mengamalkan sunnah Nabi berjamaah. Makannya berjamaah, sholatnya jamaah, berjalannya berjamaah, WC-nya berjamaah. Bukan berjamaah itu dimasukkan. Jamaah yang dimasukkan di sana adalah jamaah sahabat. Jadi ahli sunnah wal jamaah mengamalkan sunnah Nabi dan sunnah sahabat. Maka orang yang membantah azan 2 kali pada hari Jumat karena mengatakan itu adalah sunnah Utsman bin Affan, dia bukan ahli sunnah wal jamaah. Orang yang tidak terima salat tarawih 20 rakaat di bulan Ramadan karena mengatakan itu adalah sunnah Sayyidina Umar bin Khattab, dia juga bukan ahlus sunnah wal jamaah. Jadi ahlus sunnah wal jamaah yang sesungguhnya, dia terima sunnah Nabi dan sunnah Khulafair Rasyidin al-Mahdiyyin, yang di sahih, bukan di dhaif. Jadi dipegang itu sunnah Nabi dan sunnah Khulafair Rasyidin al-Mahdiyyin. Abdu 'alaiha bin nawajiz, gigit olehmu
di atasnya sunnah dengan gigi taring. Ada pendapat menafsirkan gigi geraham. Gigit olehmu di atasnya sunnah dengan gigi taring. Kalau sudah harimau menggigit mangsanya dengan taringnya, itu gak ada harapan lepas. Tapi kalau belum masuk ke gigi taringnya, masih bisa lepas. Artinya kalau sudah digigit dengan gigi taring, tidak lepas dari sunnah. Jangan hanya baru sunnah dipegang dengan tangan. Kalau sunnah hanya dipegang dengan tangan dalam waktu-waktu tertentu bisa dilepaskan. Sunnah bukan hanya di luar. Pada hari-hari tertentu bisa untuk lipat. Tapi sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin betul-betul digigit dengan gigi taring. Tidak boleh lepas dalam kehidupan. Nah, satu waktu sunnah, beberapa waktu bid'ah, kemudian besok sunni lagi, kemudian bid'ah lagi, sunni lagi, bid'ah lagi. Pas bid'ah mati dalam keadaan bid'ah. Nah, kemudian soal pemerintahan, Nabi pesankan wa'alaikum bit-tha'ah, kewajiban terhadap kalian untuk taat. Wa'alaikum, kewajiban di atas kalian bit-tha'ati, dengan taat. Wa in kana, walaupun ada ia pemimpin abdan habasyi, budak sahaya bangsa Habasyi, budak sahaya bangsa Habasyi. Fa innamal mu'minun, maka hanya saja orang beriman, kal jamalil amfi, seperti onta hidung. Jamal onta, amfi hidung. Onta hidung maksudnya onta yang sudah dicocok hidungnya. Kalau onta sudah dicocok hidungnya, haitsuma kida inqada, kemana saja dituntun niscaya dia ikut. Haitsuma, kemana saja, kida dituntun, ditarik, inqada niscaya dia ikut. Tapi kalau diikat di lehernya, antum tarik dia nggak mau berjalan. Kalau dia nggak mau berjalan, 3 menit. Tapi kalau udah dicocok hidungnya, dilobangi itu pembatas hidung. Hidung itu ada pembatasnya. Nah, itu dilobangi. Nah, masukkan tali di situ. Tarik ke belakang, ikat. Itu kalau sudah onta dibuat begitu, kerbauka walaupun besar badannya, sapi itu dipegang di situ, dia akan jalan kemana saja, nggak mau membakar. Kalau dia nggak mau jalan, memutar sedikit tali itu, tali dikit aja, dia akan dulu. Itu perumpamaan orang beriman diberikan contoh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau soal ketaatan, orang beriman nomor 1 dengan aturan. Wajib ikut dengan aturannya.
Semua aturan, ya betul, semua aturan tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali? Betul, tanpa terkecuali. Tapi selama mentaati perintahnya, tidak melanggar perintah Allah. Tapi kalau mentaati perintahnya, melanggar perintah Allah, mentaati perintahnya, melanggar perintah Nabi, itu nggak ada taat. Tidak boleh taat bagi orang beriman kalau hal itu. Nggak boleh sholat Jumat, nggak boleh taat. Itu aja sholat Jumat. Nggak boleh zakat, tetap bayar zakat. Nggak boleh tutup aurat, tetap tutup aurat. Karena tidak ada ketaatan ketika melanggar perintah Allah. Tapi yang lain-lainnya yang tidak menantang perintah Allah Subhanahu wa taala wajib taat. Urusin KTP, KK, helm, sidik jari, foto. Ini paspor nggak mau foto ini, haram foto. Ini paspor nggak ada foto. Nggak wajib sampai begitu, dan nggak boleh buat aturan sendiri. Ditulis di situ, tidak dibenarkan makan dan minum. Di mana itu? Hah? Dalam transparan. Dia makan minum situ. Siapa ngatur-ngatur saya? Itu orang beriman. Orang beriman itu ikut aturan. Lewat ke situ, jalan ditutup, dia buka tutupnya, dia lewat. Ardullah, al-hukmu hukmullah, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun. Maka siapa saja mencari hukum kepada selain hukum Allah, itu adalah taghut, setan. Itu hati-hati, itu bukan Islam. Walaupun dia bukan mengatasnamakan Islam. Karena yang namanya Islam tidak boleh keluar daripada jamaah dan persatuan. Yadullah ma'al jamaah, pertolongan Allah bersama jamaah. Wa may yakhruj 'anil jam'a shibran fayamutu mata mitatan jahiliyah. Orang yang keluar daripada persatuan walaupun satu jengkal, kalau dia mati dikatakan dia mati dalam keadaan kematian jahiliyah. Taat untuk menjaga persatuan hukumnya wajib, daripada membantah untuk menimbulkan perpecahan. Ketika seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman Khalifah Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, di Madinah gubernurnya adalah Marwan. Itu kan Sayyidina Marwan saja. Nah, si Marwan ini ketika khutbah Idul Fitri atau Idul Adha, dia bawa mimbar Nabi keluar masjid, dalam masjid ke tengah lapang. Selepas itu dia khutbah duluan, baru sholat Id. Dia khutbah kemudian sholat Id. Maka salah satu sahabat mengatakan, sesungguhnya orang ini telah membuat dua perkara bid'ah. Bahkan ditegur, ya rajul, itu mimbar tidak pernah dibawa keluar oleh Nabi SAW, tidak pernah dibawa keluar oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang menantu, tidak pernah dibawa keluar oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tidak pernah dibawa keluar oleh Sayyidina Utsman bin Affan, tidak pernah dibawa keluar oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan Nabi dan serta khulafa'i rasyidin itu tidak ada yang khutbah sebelum sholat. Semuanya sholat baru khutbah. Dan mereka mengatakan, siapa yang punya kesempatan duduk, silakan duduk. Siapa yang terburu-buru ada keperluan, silakan pulang.
khutbah duluan. Apa kata Sayyidina Anas bin Malik? Amma hada qad qada ma wajaba alaihi. Adapun orang ini dia telah menunaikan kewajibannya amar ma'ruf nahi munkar. Poinnya di mana? Sahabat tersebut tidak keluar dari jamaah. Tak ada sholat itu malam. Gak keluar jamaah, bukan jamaah baru. Dia tidak berdiri, dia tidak melakukan perpecahan. Ayo, yang mau ikut sunnah dengan saya ke situ. Ini bid'ah nih. Nabi sholat duluan, dia khutbah duluan. Ini nggak sesuai dengan sunnah. Kita tinggalkan ini, ayo kita gabung ke situ. Sama dengan saya. Yang sunni ke situ, yang bid'ah di sini. Ada sahabat begitu? Tidak. Sahabat tetap aja sholatnya. Kenapa? Karena khutbahnya batal, sholatnya sah. Khutbah batal, sholatnya sah. Gak ada masalah khutbah batal. Yang penting persatuan tidak pecah. Karena persatuan lebih utama daripada khilafiyah. Nanti gak wahabi. Paham gak kamu? Nah, itu yang namanya ikut salafun saleh. Itu yang salafun saleh. Membantah iya, mengkritik iya, tapi pecah belah tidak. Ini mereka mencah belah umat. Jangan dengarkan kalau bukan dari ustaz kita. Nanti kalian akan terperdaya. Bukan terperdaya. Kalau umatmu bukan. Kalau jamaahmu mendengarkan dari ustaz-ustaz Ahlussunnah wal Jamaah, dia akan ikut kebenaran. Tapi karena kamu takut, kamu doktrin begitu, jangan dengarkan kalau bukan dari kita. Itu zulumat. Nah, akhirnya asal ada tabligh berdiri dia langsung kabur. Asal ada penceramah dari Muhammadiyah dia lari. Asal ada penceramah dari yang lain NU dia lari. Apalagi kalau bayar tabligh cepat lagi larinya. Itu memecah belah umat. Maka Nabi bersabda di hadis ini, kalaupun kalian dipimpin oleh orang yang tidak bisa mengamalkan agama, dia budak lagi, tidak cukup syarat menjadi pemimpin, dia habasyi, tidak cukup juga syarat, karena syarat jadi pemimpin itu tampan minimal. Nah, merdeka, bukan budak, punya kebebasan berpikir, bukan hamba saya yang punya majikan. Kalau hamba saya yang memimpin punya majikan, maka pemimpin akan berjalan dengan ide majikannya. Walaupun terjadi sebalik yang apa ditetapkan dari syariat Islam, kalian wajib taat. Taatnya 100% dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan agama. Cukup, insyaallah.